في ليلة تتزيا بالنور والإشراق جبريل جاء النبي يدعوه فوق البراق. Dalam peristiwa Isra ini, kenapa dimulai dengan kalimat subhana? Karena ini peristiwa iman yang hanya bisa diyakini dengan iman kita, yang belum bisa ditangkap oleh akal. Sehingga ketika disampaikan oleh Rasulullah SAW, terjadi peristiwa itu cuma semalam, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa di Palestina. Ya sekarang saja menggunakan pesawat itu kan, bisa dalam beberapa jam. Kalau menggunakan bis, ya 1 malam 2 hari kan. Pada saat itu nggak ada pesawat, nggak ada bis, yang memungkinkan pakai unta. Orang pahamnya beberapa bulan sampai jalan. Begitu disampaikan, saya di atas Jabal Qubais. Jabal Qubais itu sekarang yang ada istana raja di atasnya. Jadi dari Zam-Zam itu kalau anda ke depan masuk, sebelah kanannya langsung ada bukit, di atasnya ada istana raja, itu Jabal Qubais. Rasulullah SAW naik ke atas Jabal Qubais menyampaikan, saya tadi malam diisrakan oleh Allah. Isra itu diperjalankan pada malam hari dari Masjidil Haram di sini ke Masjidil Aqsa di Palestina, cuman semalam. Maka orang mulai meragukan di situ. Yang paling senang Abu Jahal. Yang paling senang Abu Jahal. Ini kesempatan untuk menusuk Muhammad SAW. Maka disampaikan, nah terbuktikan sekarang Muhammad itu bagaimana selama ini, maaf, mengibuli kita semua. Gak mungkin itu bisa terjadi, ya saudara-saudara, macam-macam. Akhirnya yang tadinya ragu-ragu menjadi semakin ingkar pada Nabi, yang ingkar menjadi semakin marah pada Nabi, yang yakin pun menjadi ragu kepada Nabi SAW. Kata Abu Jahal, tinggal 1 orang lagi. Kalau 1 orang ini bisa sama menolak klaimnya Muhammad SAW, maka selesai dakwah Islam di kota Mekah ini. 1 orang itu bernama Abu Quhafah, dikenal dengan Abu Bakar. Maka disusulah kemudian ke ladangnya, ke pusat pertaniannya, dikejar kemudian oleh Abu Jahal, dibawa oleh orang ini. Ada apa? Ayo kamu pokoknya dengar aja. Begitu sampai ke tempatnya, kemudian dia katakan, Muhammad sampaikan lagi, ini Abu Bakar mau dengar. Begitu disampaikan oleh Rasulullah SAW, aku diisrakan tadi malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, cuma semalam tadi. Abu Jahal ketawa, dengar kau Abu Bakar, bagaimana pendapatmu? Lihat kalimatnya, sekalipun Muhammad SAW mengatakan bahwa di belakang bukit ini sekarang ada musuh dan itu tidak terjadi, tetap saya akan percaya pada perkataan Muhammad SAW. Orang yang yakin pada sesuatu yang kebanyakan orang mengingkarinya, itu disebut dengan Siddiq. Maka sejak itulah digelari dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Saat orang mulai ragu, saat orang mulai ingkar, manusia inilah sahabat Nabi SAW yang membela Nabi di hadapan orang-orang yang telah melecehkan beliau. Kalaupun ada musuh di belakang saat ini dikatakan oleh Muhammad SAW akan menyerang dan tidak terbukti, saya tetap akan percaya pada Muhammad SAW. Bagaimana suasana iman dalam jiwanya? Karena itu kalau ada sesuatu yang belum paham tentang agama, jangan komentar dulu, yakini dulu, baru hikmah datang. Itu poinnya. Ya, yakini dulu, yakin baru hikmah datang. Ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang sudah memperjalankan Muhammad SAW laila. Laila itu artinya di waktu malam, bukan bini bapak. Laila itu SMS, nama kau disebut ustaz tuh gitu. Walaupun banyak perempuan nama Laila. Kenapa nama kau Laila, Dek? Lahirnya malam, maka hitam manis. Hilang manisnya, tinggal hitam ya. Mohon maaf ibu. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil. Pelajaran pertama dari Isra Mi'raj adalah semangat memakmurkan masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran pertama dari Isra Mi'raj, apa sebetulnya peringatan Isra Mi'raj? Mengajak kita kembali membangun masjid. Kenapa masjid ini banyak yang kosong? Karena imamnya lebih banyak batuk daripada ayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Imam yang sudah tua jangan kita salahkan. Kadang kalau kita tanya, kenapa imam itu tak ganti-ganti? Ustaz, syukur dia mau jadi imam.
Kalau dia tak mau, sudah lama masjid ini kosong. Dia menjadi imam lillahi ta'ala, padahal mestinya imam ini dikasih gaji seperti imam Masjidil Haram. Betul? Dari mana gajinya? APBD. Setuju atau tak setuju? Pelajaran pertama dari Isra Mi'raj, makmurkan masjid. Pelajaran yang kedua, linuriyahu min ayatina. Tujuan dari Isra Mi'raj, Allah ingin memperlihatkan ayatina, ayat-ayat kami, bukan ayat-ayat cinta. Linuriyahu min ayatina, kami ingin menunjukkan ayat-ayat kami. Ayat yang ditengok Nabi waktu Isra Mi'raj itu, nampaknya ada perempuan, tangannya kukunya dari besi, mencakar-cakar wajahnya. Itulah perempuan yang suka mengadu domba, menceritakan aib orang lain, ribah dan namimah. Ribah namimah itu jelek. Yang sampai buat nama anak ibu siapa? Yang pertama ribah, yang kedua namimah. Ribah, menceritakan aib orang lain. Namimah, berkelahi antara si B dengan si C, gara-gara lidah si D mengadu domba mereka, membuat mereka bertengkar, membuat mereka berkonflik. Orang ribah dan namimah itu nanti keluar kukunya dari besi, lalu dicakar-cakarnya wajahnya. Kenapa mereka mencakar wajah mereka sendiri? Karena sebenarnya ketika ibu mengejek orang, mencaci maki orang, la talmizu anfusakum, jangan kau ejek orang lain, karena sesungguhnya ketika memaki orang berarti memaki diri kita. Mengkafirkan orang berarti mengkafirkan diri kita. Ketika kita sedang mengejek orang, pakai bahasa Inggris lah, monkey, itu agak kecil. Kalau besar sedikit, King Kong. Kalau agak seram, orang hutan. Maka sesungguhnya kita sedang mengejek, mencakar, memaki diri kita sendiri. Tuba liman sa'alahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang sibuk memikirkan cacatnya, kekurangan dirinya, sehingga dia tak sempat memikirkan cacat kekurangan orang lain. Sekarang kita ambil pelajaran yang ketiga dari Isra Mi'raj. Apa dia? Ketika Nabi dalam perjalanan Isra Mi'raj, Nabi melihat ada orang memanen, yahsudu yauman, dipanennya tumbuh lagi, dipanennya tumbuh lagi, dipanennya tumbuh lagi. Biasanya kalau sudah dipanen, tumbuhnya paling tidak 2 minggu lagi, betul? Sawit. Biasanya sudah dipanen, tumbuhnya paling tidak 6 bulan lagi, padi. Tapi ini lain, dipanen, tumbuh lagi, dipanen, tumbuh lagi. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, Jibril, iya, siapa itu yang panen tumbuh lagi, panen tumbuh lagi? Itulah orang berjihad di jalan Allah, orang yang memberikan infak harta dan sedekahnya, maka dia memanen tak pernah putus. Makanya orang mati itu, kalau orang mati itu ditanya, hai mayat, hai orang mati, hai orang dikubur, kalau kau hidup lagi kau mau apa? Mereka berjawab, fa as-sadaqah, aku mau bersedekah. Apa lagi guna kau hidup banyak-banyak, lama-lama hidup di dunia, kalau bukan untuk bersedekah? Hei bapak-bapak yang berjualan, berdagang malam ini, berapa keuntungan kalian? Kalau sampai nisab zakat, bayar zakat. Tak bisa kalian bayar zakat, sedekah. Tak bisa sedekah duit, sedekah makanan. Kalian cari fakir miskin, kasih sate-sate, 2-3 cucuk kasih. Sedekah. Itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nih pemberian ini kata Nabi SAW, hal adullukum ala amalin idza amiltumuhu dakhaltumul jannah. Maukah kalian ku berikan satu amalan, kalau kalian lakukan maka kalian akan masuk surga, kalian akan berkasih sayang di antara kalian. Apa itu ya Rasulullah? Maka kalian membagi hadiah. Dikasih saya hadiah baju nih, sampai mati akan saya kenang sepanjang zaman. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti, hutang awas dapat dibayar, hutang baju dibawa mati. Pesan pertama Isra Mi'raj, makmurkan masjid. Pesan yang kedua, jaga lidah dari ribah dan namimah, banyak-banyak berselawat. Pesan ketiga,
kalau mau kekal abadi, berzakat, berwakaf, berinfak, bersedekah. Pesan yang terakhir, yang keempat, Isra Mi'raj mengajarkan kita berserah kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Di antara hikmah Isra Mi'raj, memakmurkan masjid, menjaga mulut dengan sholawat dari ghibah dan namimah, bersedekah banyak-banyak, dan selamatkan generasi bangsa supaya tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La tanaza'u, jangan kelahi, fatafshalu, kamu akan gagal, wa tadhhaba rihukum, kamu akan kehilangan semangat, wa'tasimu bihablillah, jaga persatuan. Apapun, ada orang Jawa, ada orang Batak, ada orang Mandailing, ada orang Karo, ada Minangkabau, kita semua disatukan oleh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Katolik, ada yang Protestan, kita tetap disatukan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada bule, ada Amerika, ada Jepang, ada Korea, tidak satu agama, tidak satu negara, tetap disatukan sama-sama makhluk Allah, ciptaan Allah. هو النبي الأمين له الصعاب تهون وقوله قول صدق وفعله مأمون أجب نداء السماء يا سيد الأنبياء أجب نداء السماء يا سيد الأنبياء فوق البراق سريعا في رحلة الإسراء.